Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk menyaksikan atau menonton seorang pramugari cantik yang diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Pramugari cantik ini lahir dari keluarga Muslim dan ia seorang anak bungsu dari 5 bersaudara-saudara. Pramugari ini awalnya mengenal Yesus Kristus pada saat ia bekerja di salah satu perusahaan penerbangan Indonesia. Dia ditempatkan di Bali. Di sana dia kontrak selama 5 tahun. Yang menariknya saudara, ia percaya kepada Yesus Kristus melalui lagu-lagu rohani. Dan di samping itu, ia didukung dengan koleksi buku-buku Kristen atau Alkitab yang ada pada seorang temannya yang bekerja bersama-sama dengan dia. Luar biasa saudara. Ya, oleh sebab itu saya percaya kiranya melalui kesaksian ini dapat memberkati saudara, menguatkan iman saudara, dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa tidak bisa goyah dan tetap kokoh di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebab satu orang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Untuk itu, mari kita menyaksikan video pramugari cantik ini ketika ia percaya kepada Yesus Kristus. Inilah dia videonya berikut ini. Hello everyone, my name is Melissa. You can call me Caca. Halo semuanya, nama saya Melissa. Saudara bisa memanggil saya Caca. Yeah, I'm so glad to be here, and it's an honor to serve the Lord. Saya sangat berbahagia bisa ada tempat sini. Adalah satu kehormatan untuk bisa melayani Tuhan. Ya, saya akan sharing tentang kesaksian saya, bagaimana saya mengikut Tuhan untuk pertama kali. I'm going to share about my life testimony on how I follow the Lord for the first time. Ya, saya mau cerita background dulu, latar belakang keluarga saya. I wanted to share to you about my family background first. Ya, saya lahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. So I was born in a Muslim family. I was the youngest of 5. Ya, dan sampai saat ini semua keluarga saya masih tetap Muslim. And up till today, all my family are still Muslims. Ya, jadi di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. I wanted to tell you how God introduced Himself to me for the first time. Ya, jadi waktu itu tahun 2001 awal saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia. In the year of 2001, in the beginning, I was working in the national aviation company in Indonesia. Dan saya ditempatkan di Bali. I was placed in the city of Bali. Ya, jadi di sana saya kontrak untuk bekerja selama 5 tahun. So I signed a contract to work for them for 5 years. Dan saya waktu itu sebagai pramugari. And I was working as a stewardess. Yes. Dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu, dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. So I was placed with all my fellow workers in a place in an apartment together. Ya, saya percaya bukan kebetulan. Jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang Kristen. Dia Kristen. So I believe that it's not a coincidence. I chose to stay with my friends that was a Christian. Ya, jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya tuh untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu, jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taruh-taruh CD, dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami sama-sama baca, tuker-tukeran gitu. So we changed the guest room back then because we don't have many guests to become a room for music and tape. And back then there's still tape recorder, a cassette tape. If you've never seen one, you can ask the older people here. I can tell you what it looks like. Iya, jadi teman saya ini
dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian Alkitab dia pajang semua, terus ada lagu-lagu puji-pujian, dan saya biasanya suka tukar-tukaran buku, tapi buku-buku yang lain gitu, sekuler. So my friend has a lot of collection of Christian books and Christian music, Christian CDs, the Bible and everything. I also have books, but my books were secular books. Iya. Suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian. Saya karena belum biasa jauh dari keluarga, pertama kali bekerja dan jauh. And then saya ngerasa memang lagi ngerasa kesepian banget gitu. So one day when I was not working, I was at the house by myself. No one was around, and for the first time I was away from my family, so I felt kind of lonely and homesick. Iya, saya coba lihat-lihat buku teman saya itu gitu. Saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, oke, saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi saya juga semuanya rohani gitu. Akhirnya saya memilih untuk ambil satu CD instrumen karena saya suka musik. So I looked through her books and I was wondering, oh my gosh, all her books are spiritual books. So I decided to listen to spiritual music. So, but all the music were also spiritual music. So I picked a CD that is instrumental CDs because I love music. Ya, jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar dan di mobil. So I picked a CD as a piano CD by Joseph S. Jafar, and which is a Christian musician. I didn't know who he was before, but I was moved by God back then to take that CD and listen to it. Ya, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. So I began to feel something different. Back then I didn't know what peace was, but as I listened to the music, I felt peace, and I didn't know what joy was, but there was something different about the music that pulled me in. Ya, sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. So I began to take the Bible. At first it's because of the curiosity. I wanted to know about the story that I heard when I was younger about Adam and Eve, Moses, and all that stories. Iya, jadi saya mulai buka dari Kejadian. Saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget. Wah, ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. So I began to open the book of Genesis and I read about how God created the world, and I was amazed because this is different than what I've heard before. And because I like fiction, I began to read the next chapter and the next. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, Maureen saya bawa ya Alkitab kamu, terus dia kaget banget, hah gitu. Until I told my friend Maureen, I said, Maureen, I'm going to take your Bible, and she was so shocked that I said that to her. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kok, saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar, yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu. Seru banget gitu, walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. So usually I hang out with my friends, my gang during lunch, eating together, but I began to spend time in my room alone. When they asked me out, I said, no, I'm just going to be in my room, because I was pulled in to read more about the Bible, even though there are a lot of things that I didn't understand. Ya, sampai akhirnya pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk Perjanjian Baru itu selesai. Yang tadinya saya pinjam Bible-nya itu akhirnya saya cari sendiri di toko buku, dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab.
So until I finished reading the Bible in 6 months, and I bought my own Bible, and I started to number and circle the Bibles, and I read from the beginning to the end for 6 months. Waktu itu saya bawa Alkitab juga kalau saya lagi terbang ke luar negeri kemana, saya bacanya diem-diem. Kalau misalnya lagi ada teman yang satu angkatan yang dia tahu saya Muslim, tapi baca Alkitab nanti jadi aneh kan gitu. So I secretly started to read the Bible when I had a job to fly. I brought the Bible with me, but I secretly read it because I'm a Muslim. And if there's any other Muslims, they're gonna ask question seeing a Muslim reading a Bible. Ya, dan prosesnya selama 6 bulan itu memang saya merasa sekali bahwa saya itu dijamah saat itu oleh Roh Kudus. Saya belum tahu, saya belum kenal Roh Kudus saat itu, tapi saya ngerasa kok saya nggak ngerasa kesepian lagi ya. Padahal saya sendiri saat itu, dan mungkin teman-teman saya melihat saya agak menarik diri dari mereka, tapi saya nggak ngerasa sendirian. So back then I felt that the Holy Spirit touched my life, even though I don't know who the Holy Spirit was. And I didn't feel lonely anymore. Even though I pulled away from the friendship of my friends, I was physically alone, but I didn't feel alone. Ya, karena background saya tadi adalah saya anak bungsu, saya biasa dikelilingi oleh keluarga dan kakak-kakak saya ngerasa sendirian. Bahkan di Bali pun saya cari teman-teman tuh untuk mengisi rasa kosong saya gitu. Jadi tiba-tiba saya merasa ada yang beda dengan saya saat itu. Saya ngerasa lebih mandiri, lebih nggak butuh yang lain selain membaca Alkitab dan mendengarkan lagu rohani itu. So because I was born as the youngest of 5, I feel the need of my siblings to be with me, and therefore when I went to Bali, I surrounded myself with friends because I want them to fill up the emptiness in my heart. But because of the Bible, I felt like I'm more independent and I don't need anything else to fill my life because the Holy Spirit, God has filled my life. Ya, pada saat saya mulai membaca itu, saya juga diajar Tuhan untuk berdoa. Waktu itu saya sudah tidak melakukan lagi ritual agama saya yang dulu. So as I began to read the Bible, God also teach me to begin to pray. Back then, I didn't follow my old religion's ritual anymore. Saya nggak bisa berdoa, tapi waktu itu saya punya teman sesama pramugari yang Kristen, terus dia bilang, Ca, kalau orang Kristen doa itu nggak textbook. Dia bilang kita bisa ngomong kayak kita ngomong sama orang gitu. Jadi kayak kamu misalnya ngomong sama papa kamu, saya kesepian, pas saya lapar, so simple gitu. Dia bilang, jadi apa adanya aja kamu ngomong sama Tuhan. In the beginning, I didn't know how to pray, but I have a friend that is a Christian that works together with me, and she said, in Christianity, praying is not textbook, but it's like talking to your dad and telling him that you're lonely, that you're hungry. Ya, sampai akhirnya saya 6 bulan itu setelah membaca firman, saya baca di Perjanjian Baru Tuhan Yesus bilang, kamu harus dimateraikan. Waktu itu saya mulai bergumul dalam hati, Tuhan, saya gimana ya sekarang, hati saya percaya Yesus, tapi saya juga nggak siap untuk perubahan dalam hidup saya. Pasti ini akan tekanan banget buat saya belum bisa. So as I began to read in the New Testament, I felt that the Lord told me that I need to be born again. I need to confirm my life, but I felt a struggle because I know if there's a change in my belief and the outside world were not ready to accept this change, and I was not ready. Saya sempat berpikir, udahlah saya simpan dalam hati saya aja, Tuhan tahu, yang penting aman dengan keluarga dan teman-teman. So I just kept that in my heart. The most important thing for me is God knows my heart. I believe in Him, but I want to be safe with my family as well. Tapi Tuhan bilang, Caca, kamu nggak bisa diam-diam karena terang nggak mungkin ditutupin dengan apapun. But the Lord told me that you cannot hide the light. You cannot hide the light. You have to show the light. Ya, sampai akhirnya saya doa, Tuhan, saya mau deh dibaptis. Tapi tunjukin di mana saya mau dibaptis, karena saya nggak punya teman, dan ini saya jaga banget rahasia ini supaya nggak nyampe ke telinga keluarga saya di Jakarta. Until I decided and I told the Lord, okay, I want to be baptized, but show me where to be baptized, because this is a secret that I have kept and I'm trying to keep it from my family. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya untuk datang ke satu gereja besar di Bali, GBI Lembah Pujian di Denpasar. Terus saya datang ke sana, itu hari tutup sebenarnya, tapi saya coba telepon dan diterima dengan baik, dan mereka bilang, oke, kamu datang ke sini bawa baju ganti, konseling 2 jam dan dibaptis.
So until I found a big church in Bali called GBI Lembah Pujian, and then I called them in a day that they're actually closed, but they accepted me and they said, just bring a change of clothes, we will counsel you for 2 hours and then we can baptize you. Puji Tuhan waktu itu saya tahun 2003 waktu itu, saya bulan September akhirnya dibaptis tanggal 13. So praise the Lord, and on September 13 in the year of 2003 I was baptized. Dan memang benar ternyata itu adalah bukan akhir tapi adalah awal. And that was not the end, but it was the beginning. Awal dari semuanya, termasuk awal dari segala tekanan dan permasalahan. And it was the beginning of all the problems, of all the pressures that I experienced in life. Tekanan pertama adalah dari keluarga, karena akhirnya teman-teman saya tahu saya pergi ke gereja dan sudah dibaptis. Bahkan sebagian dari mereka menjauhi saya. Saat itu saya jadi bahan gosip di kantor. So the first pressure came from the family because finally they knew that I went to church and I was baptized. And the first one, some of my friends didn't even want to be friends with me and they gossip about me in the office. Kakak saya yang paling pertama itu dia pramugari juga di Garuda, tapi yang di Jakarta. Jadi gampang banget dia bisa dengar semua tentang saya di Bali. My eldest sister is also a stewardess in Jakarta with Garuda, so she also knows what's going on with my life in Bali. Sampai akhirnya keluarga saya datang ke Bali secara tiba-tiba untuk tanya saya langsung. Waktu itu saya belum berani menyatakan iman saya, sampai akhirnya saya memilih untuk berbohong. Saya bilang, oh saya ke gereja cuma karena teman saya Maureen, saya anterin dia, dan saya jemput lagi. Dan orang-orang lihat sepertinya saya ke gereja, tapi saya bohong sebenarnya. So my family suddenly came to Bali to ask me personally if it's the truth that I went to church. But back then I was so afraid to confess my faith, I lied. I said I was just taking my friend Maureen to church and picking her up afterwards. So it seems like I go to church, but actually I didn't. Tapi sekali lagi Tuhan bilang sama saya, Caca, kamu harus berani ngomong. Walaupun memang sulit, tapi kamu harus berani ngomong. Until the Lord told me that you have to be bold to confess your faith. Waktu itu saya baca di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa if you have faith as small as mustard seed, it will be nothing impossible for you. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau deh ngomong dan declare kalau saya Kristen, nggak apa-apa saya dijauhin semua orang. Sampai akhirnya, jadi bahasa Indo. Until I read in the New Testament and it says, kalau engkau mempunyai iman sekecil biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil buat kalian. So I said, Lord, okay, I'm ready, I'm going to confess my faith. Tapi memang ikut Tuhan tuh nggak gampang. Tuhan sendiri yang bilang kalau kamu mau ikut saya, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Itu yang saya alamin saat itu. But it is not easy to follow the Lord because the word says that if you want to follow me, you have to carry the cross and crucify your flesh. Sampai akhirnya keluarga saya ambil tindakan. Kakak saya memanfaatkan posisinya di Jakarta untuk rayu chief saya yang di Bali untuk saya di grounded selama 3 bulan dengan alasan untuk tarik saya balik ke rumah. Until my eldest sister used her position to talk to my chief in Bali to make them grounded me for 3 months so that I could go home to Jakarta. Akhirnya saya ditarik pulang untuk 3 bulan itu. Saya ditahan di rumah. Kemudian mereka masih secara baik persuasif untuk ngomong sama saya, kenapa kamu begini, kenapa begitu, tapi saya memilih untuk diam aja. So for 3 months I was grounded at home and my family nicely still persuade me and ask me, why did you do this, why did you do that, to influence me to go back to my religion. Semua barang-barang pribadi saya ditahan, termasuk Alkitab saya, kemudian handphone semua dicek sama keluarga. All my personal belongings were being taken away, including my Bible and my cell phone. They checked everything. Tapi karena mereka melihat saya keras banget gitu, nggak nurut sama mereka, sampai akhirnya papa saya bilang, kamu kayaknya harus dibawa ke pesantren deh. Karena dia punya teman lah banyak.
So because they see my stubbornness, that I'm strong in my faith, and my dad told me that I need to take you to, what is pesantren? School of religion. Oh, Muslim boarding school, because he owns one, punya ya. Oh, his friend owns one, so they think that she needs to go there. Saya waktu itu takut banget, saya nggak mau ke situ. Jadi saya cuma bisa dengerin, waktu itu belum ada iPod. Jadi saya dengerin Walkman. CD rohani saya waktu itu. Jadul. So I was so scared, I didn't want to go to that Muslim school. So what I did is listening to music through my Walkman. Do you know what a Walkman is? Okay, you're gonna ask. Because back then there is no iPod. Ya, terus saya doa di kamar mandi. Oh, sorry, saya skip. Jadi waktu selama saya di rumah itu keluarga saya selalu bilang, kamu kok nggak sholat gitu. Saya selalu beralasan, oh saya lagi nggak sholat. Tapi seminggu 2 minggu begitu terus, ya mereka makin curiga. So when I was at home, my family asked me how come I didn't do their religious prayer, and then I just said, oh, I'm not doing it. But after a week and 2 weeks, they became suspicious. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam kamar mandi. Waktu itu saya dengerin musik, saya nyanyi di dalam hati gitu. Dan saya doa, Tuhan saya mau keluar dari sini, saya mau pulang ke Bali, saya kangen puji-pujian di Bali. Dan waktu saya di Bali itu saya biasa kalau gereja 3 kali seminggu, saya 3-3-nya datang. Karena saya senang puji-pujian dan saya ngerasa tenang di situ. So I went into the bathroom with my Walkman and I sing in my heart and I prayed and I said, Lord, I wanted to go back to Bali because I missed the praises. So because back then in Bali, when there's 3 services in a week, I went to all 3 because I love the presence of God. Terus di situ Tuhan jawab, tiba-tiba papa saya panggil, kemudian saya dan kakak-kakak saya duduk bareng, terus mereka bilang, papa saya bilang gini, saya tahu kamu udah Kristen, di koper kamu ada Alkitab, dan saya tahu kamu di handphone semua isinya Alkitab dan ayat-ayat. Saya kasih kamu pilihan, kamu mau balik lagi dan kita maafkan, kemudian kita anggap selesai, atau silakan keluar dari rumah saya dan tidak saya anggap lagi sebagai anak. So the Lord answered my prayer, and my dad called me and he said, I know you are a Christian now because I saw there's Bible in your suitcase, and in the cell phone there's all scriptures and all that thing. So I'm going to give you a choice today. Either you deny your faith and come back and we will forgive you as if that nothing has happened, or you get out of my house and we will disown you. Satu, saya nggak bisa ngomong karena saya tahu saya masih bayi rohani, saya nggak bisa debat tentang Alkitab, kenapa begini, kenapa begitu. Yang saya rasakan cuma damai sejahtera dari Allah dan saya nggak bisa lari dari itu. Back then I cannot debate because I'm still a baby Christian. I didn't know what to say, but I know in my heart there is peace of God in my heart, and I couldn't run away from that. Saya cuma bilang, Pah, saya mau pulang ke Bali, dalam arti saya tetap dengan iman saya. And I only say, Dad, I want to go back to Bali, meaning I have chosen my faith. Papa saya marah banget, terus dia bilang, oke, garis keturunan saya terputus sampai di kamu, dan jangan pernah datang ke sini lagi. And my dad was so angry, and he said, that's it, we are going to disown you, never come back to this house again. Semua keluarga sedih pastinya, dan waktu itu saya memutuskan untuk segera pulang ke Bali, diantar ke bandara, kemudian saya berangkat dan tiba di Bali itu saya ngerasa sedih banget, tapi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kasih. Entah, di satu sisi saya ngerasa saya kehilangan keluarga, tapi saya tahu ada yang nyambut saya gitu. So my family dropped me to the airport, and of course the other families were so sad. And as I got to Bali, I felt really sad, but behind it I have the overwhelming joy, as if someone is welcoming me home. Waktu itu umur saya masih 20 awal, masih muda sekali, dan saya ngerasa nggak punya siapa-siapa karena semua teman juga udah menjauh karena nggak mau ikut terbawa gitu dengan masalah keluarga saya. Dan saya benar-benar ngerasa sendiri, benar sendiri, dan saya pulang ke rumah saya, itu saya nangis
nggak berhenti-berhenti. I was 20 years old back then, and I didn't have no other friends because they didn't want to hang out with me because they don't want to mingle with my family issues. So I was really alone. So when I was there by myself, I cried a lot. Akhirnya saya memilih untuk kerja sambil terus belajar Alkitab lebih lagi. Saya baca banyak buku rohani, dan dulu sempat ekstrim. Saya pernah setahun nggak baca buku sekuler. Saya pernah nggak dengar musik-musik sekuler selain musik-musik rohani selama setahun. So I just fill my time with work, and I began to read a lot of spiritual books and pray and listen to spiritual music, and I even went on a year without listening to secular music or reading secular books. Dan Tuhan izinkan saya memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Keluarga waktu itu tarik segala bantuan mereka buat saya selama saya ada di Bali. Kemudian saya harus sendiri pindah tempat, mulai lagi semua dari nol dan sendirian. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin, dan waktu itu nggak punya uang juga karena saya selama kerja saya sering dibantu keluarga, jadi nggak mikirin untuk saving money gitu, habis gitu aja. So the Lord taught me through this hardship because my family pulled away all the support, including finances. Back then when I was working, my family still supported me, so I didn't think of saving the money. So I began everything from zero with no support and no finances. Iya, saya pernah ngalamin nggak punya uang banget di Bali, terus nggak tahu mau ke siapa, terus saya cuma kayak, oh thank God pasti bisa terbang, and then bisa makan di pesawat, something like that, yang kayak maluin banget sebenarnya. So I experienced having no money at all, and I was thankful that I was a stewardess because I get free food on the plane. Yang dulu sebenarnya nggak pernah saya makan gitu. Back then I never eat plain food because they didn't taste good. Ya, tapi puji Tuhan saya dikasih hati yang lunak. Jadi waktu itu ngalamin banyak masalah, tapi justru saya makin kuat cari Tuhan. Bukannya kecewa atau kok Kristen malah gini ya gitu. Saya nggak ada terbersit di hati saya untuk balik aja lagi deh gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya udah jatuh cinta sama Tuhan. So even though I experienced hardship, God breaks my heart, you know, because there was never come into my mind to go back or deny my faith because I have experienced how it is to love the Lord. Sampai akhirnya kakak saya masih terus aktif untuk bikin saya jera mungkin ya. Jadi saya diberhentikan setelah kontrak selesai, harusnya ada perpanjangan lagi 1 tahun. Teman-teman saya seangkatan semua lanjut, saya sendiri dan 1 orang lagi yang nggak diperpanjang tiba-tiba. So my sister still tried hard to through my job. After my contract ended, I supposed to have an extension of contract, but my contract wasn't extended. Di situ saya sedih banget gitu. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali nggak punya uang, and then nggak ada keluarga, nggak ada siapapun, terus nggak kerja sekarang, terus gimana ya Tuhan? Tapi ya itu dia, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa dan nyata, dan pertolongannya nggak pernah terlambat. So I was asking the Lord, Lord, I had no family, I had no money, and I had no job. How am I gonna survive? But that is the amazing thing, because the Lord's provision is never too late, and His help is always there when you need Him. Sampai akhirnya saya dipertemukan lewat teman saya yang Kristen juga. Dia punya kenalan gitu, seorang ibu, tante, dia manggilnya tante. Dia bilang, tante saya punya temen di Bali, perempuan, masih kecil, masih muda, dia nggak punya keluarga lagi karena dia ikut Tuhan Yesus, jadi nggak boleh pulang. Bisa dibantu nggak untuk dilayani? So until my Christian friend told her friends, an older lady said, Tante is like aunt, you know, I have a friend in Bali that is alone, and because she denied her faith and became a Christian, she has nobody. Can you come and minister to her? Sampai akhirnya singkat cerita saya jadi dekat sama tante ini. Dia orang pelayanan banget, satu keluarga tuh semua pelayanan. Dia orang Batak, famnya Hutapea. Dan saya udah nggak tahu mau ngapain di Bali. Sampai akhirnya dia bilang, Mel, kamu ke Jakarta aja, kita ketemuan, tinggal sama saya.
So I became close with this older lady and her family. She's a strong Christian. She serves the Lord. And finally she told me, Mel, since you have nothing to do here, let's just go to Jakarta and you can live with us. Saya tinggal di rumahnya, singkat cerita, saya tinggal di rumahnya selama 2,5 tahun. Saya tinggal di kamar anaknya yang saat itu sedang kuliah di luar negeri. So I stayed with her for 2.5 years. I stayed in her daughter's room that is going to study abroad. Ya, dia juga punya anak-anak yang lain, kakak-kakak angkat saya di situ. Dan kami langsung seperti keluarga banget karena di situ mereka nerima saya dan saya merasa nggak ada jarak. Padahal kami sebelumnya nggak pernah kenal. So immediately they adopted me into the family and I felt the closeness even though we do not know each other before. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan karena kalau bukan Tuhan siapa yang mau nerima orang yang nggak dikenal tanpa pamrih, dan bahkan mereka mengajari saya banyak hal tentang iman Kristiani. Di situ saya belajar tentang mesbah keluarga karena keluarga ini punya habit untuk selalu saat teduh bersama pagi dan malam. Di situ saya baru belajar keluarga Kristen tuh kayak gini. So I believe that this is the work of the Lord. If not, who would want to accept someone they didn't know? And not only that, they taught me the faith of Christians, how it meant to be a Christian. They are showing me how to live as a Christian family. They have devotions together so that I saw, this is how a Christian family should live. Ya, saya dan kakak-kakak saya tuh suka diajakin mama angkat saya ini karena dia worship leader, jadi suka nyanyi di mana-mana dan kami anak-anaknya selalu jadi singer. Jadi kemana selalu diajakin kami untuk nyanyi. Jadi makanya waktu itu untuk ukuran baru kenal Tuhan, lagu-lagu rohani saya udah banyak banget. So this lady that has become my adopted mother, since she is a worship leader, she always bring the kids, me and my other siblings, to the church to become her singers. So I learned a lot about spiritual songs, Christian songs. Ya, di situ kami juga diajar dia untuk punya persekutuan doa anak-anak muda, youth community, namanya Bleach, Behave Like a Christian. Di situ kami belajar untuk melayani, and then mengumpulkan teman-teman dari antar gereja, anak-anak muda untuk kumpul di satu rumah yang difasilitasi oleh teman-temannya mama saya. So she also taught me to minister to the youth, and there's a community that we do call Bleach. Behave Like a Christian. Behave Like a Christian. And then so there we learn how to minister to other young people. Ya, di situ saya pertama kali ketemu dengan suami saya. Kita sama-sama pelayanan. That's when the first time I met with my husband, we were serving the Lord together. Ya. I wasn't her husband back then. Oh yeah, just a guy. Terus kami akhirnya mulai aktif terus pelayanan, dan 2,5 tahun saya tinggal sama keluarga ini sampai akhirnya saya boleh dipertemukan lagi sama keluarga saya yang kandung. So after 2.5 years staying with this adopted family, I finally met with my real family. Awalnya karena kan selama itu keluarga saya lose kontak, jadi nggak pernah mau terima SMS atau telepon saya. Tiba-tiba kakak saya SMS, terus dia bilang, mama sakit, kamu bisa nggak datang? Waktu itu saya udah agak trauma sebenarnya karena takut ditahan lagi sama mereka kayak dulu. Tapi Tuhan bilang sama saya, nggak apa-apa, kamu pergi, Cak, jangan takut. Terus akhirnya saya dan mama angkat doa. Terus mama saya bilang, Tuhan yang akan jaga kamu, kita topang doa, berangkat aja pulang, karena pasti Tuhan mau buat sesuatu buat keluarga kamu. So because I have lost contact with my family, they never accepted my text or phone call. So suddenly, after 2.5 years, I received a text from my sister that said that my mom is sick. Actually, I was already traumatized because I was afraid that they're going to not let me get out of the house again. But I felt like the Lord tell me, it's okay, you go, because I'm about to do something. So me and my adopted mother prayed together to release me to go to my family. Dan benar saat saya ketemu mama langsung sehat. Bahkan mama papa saya bilang gini, mereka nggak pernah singgung soal yang selama 2,5 tahun saya kemana, tapi mereka cuma bilang, kamu lebaran tahun ini pulang ya ke rumah. So that was a miracle. My parents never even talk about what happened in the 2.5 years. My mom was healed, and then they told me to come back home during Lebaran. Lebaran. What is Muslim?
Mubarak. It's a Muslim holiday. Yeah. It's like Muslims Christmas, right? Or something like that. Itu saya benar-benar nggak nyangka. Saya selama itu berdoa, memang Tuhan, saya pengen pulang ke keluarga saya, pengen ada pemulihan hubungan, walaupun mereka nggak terima, walaupun mereka belum terima Tuhan nggak apa-apa, tapi paling nggak terima saya dengan kondisi saya saat ini, dan doa saya dijawab Tuhan. So that was what I was prayed for, because I really wanted to be restored. There's a restoration with my family, and I prayed, Lord, it's okay if they haven't accepted my faith yet, as long as they accepted me as a daughter, as a person. Ya, akhirnya Coki juga bisa kenal keluarga saya yang kandung. Setelah 2,5 tahun itu dia nggak pernah tahu. So finally, Coki also was able to know my real family after 2.5 years, never met them. Dan singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk menikah, dan keluarga juga nggak ada masalah karena mereka tahu saya menikah dengan pilihan saya, bukan karena, dan saya dulu Kristen bukan karena seseorang atau siapapun. Saya jauh sebelum ketemu Coki. So finally we decided to get married, and there was no issues with my family because they knew that I became a Christian because of my own choice, not because of Coki, before I even met him. Ya, dan sampai saat ini pun keluarga memang belum terima Tuhan, dan itu terus kami bawa dalam doa untuk mereka boleh terima keselamatan yang sama. Tapi mereka saat ini welcome banget sama kami, bahkan kalau Natal tuh suka saling ngucapin, kemudian setiap Lebaran kami ke rumah mama gitu, dan mereka pun karena mereka tinggal di luar kota, jadi mereka kalau ke Jakarta pasti senangnya tinggal sama kami sekarang. So even though they're not Christians, but our relationship is already restored. So even for Christmas, they will say Merry Christmas to us, and vice versa. We will, in their holiday, we will greet them as well. And because they live out of the city, every time they come to our place, they will choose to stay with us. Iya, dan saya percaya mereka bisa begitu karena Tuhan memang gerakan hati mereka, dan karena mereka melihat banyak perubahan yang terjadi pada diri saya. Jadi saya mau bilang, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita bilang kita anak Allah, ya tunjukkan itu, karena kita adalah Alkitab berjalannya Tuhan. So I believe that they're able to accept us is because of the changes that they see in my life. So I wanted to say to you, if we confess that we are Christians, let our life show who we really are, because we are the walking Word of God. Dan ternyata memang masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan mau bentuk karakter kita untuk jadi manusia baru. Jadi kalau kita lagi punya masalah, ya jangan menggerutu atau menyalahkan Tuhan, tapi syukuri aja karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk ini. Teman-teman, itulah dia kisah hidup seorang pramugari cantik yang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, ada banyak cara Tuhan yang tidak bisa terselami oleh pikiran-pikiran manusia. Allah menyatakan dirinya dalam berbagai cara kepada orang-orang pilihannya sendiri. Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang yang berdosa melalui caranya sendiri. Maka ada banyak hal yang Tuhan nyatakan melalui dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebab manusia yang berdosa ini tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah hilang. Ya, untuk itu ada 3 alasan mengapa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah hilang. Yang pertama, saudara, kehidupan yang Allah karuniakan adalah disebut kehidupan yang kekal, sehingga tidak bisa musnah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kehidupan yang kekal itu dikatakan tidak layu dan tidak cemar, yang tersimpan di surga. Berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat 4, bahwa sana adanya kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang ada di surga tidak pernah layu dan tidak pernah cemar. Sebab apa? Karena tersimpan di surga. Maka oleh sebab itu, kehidupan di dalam Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah layu
dan tidak pernah cemar. Berbicara permanensi dan kekal di dalam Kristus. Kalau Alkitab mengatakan sekali kita menerima kekekalan, maka hidup itu tidak pernah berhenti. Hidup itu tidak pernah musnah atau binasa. Kalau musnah, kalau binasa, dan bisa berhenti, maka hidup itu tidak layak disebut sebagai hidup yang kekal. Ya, mengapa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah hilang atau tidak bisa hilang? Yang pertama, karena kehidupan yang Allah karuniakan adalah kehidupan yang kekal, yang tidak binasa dan tidak musnah. Ya. Yang kedua, mengapa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak bisa hilang? Allah berjanji menjaga kita dengan kuasa-Nya. Allah berjanji menjaga kita dengan kuasa-Nya. Janji Allah tidak mungkin Ia mengingkari janjinya kepada umatnya. Karena Allah sendiri berada di dalam janjinya. Allah tidak sama dengan manusia yang janjinya tidak bisa menepati janjinya karena keterbatasannya. Namun Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Dia Allah sebelum dunia dijadikan. Ia memelihara, membimbing, memampukan, dan setia menguatkan kepada kita dengan sendiri, memberikan hidup yang kekal, kehidupan yang tidak binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang merebut kita, merebut saudara dan saya di tangan Yesus Kristus dan di tangan Allah Bapa. Kita lemah, akan tetapi ada tangan Tuhan yang kuat untuk menolong saya dan saudara. Allah tidak berjanji bahwa iman kita akan selalu kuat. Allah tidak berjanji bahwa perjalanan iman kita bersama dengan Dia mulus-mulus saja. Tidak. Akan tetapi Allah berjanji untuk memelihara iman kita dalam kekuatannya. Dia melakukan segala yang Dia bisa untuk memastikan kita berada di dalam iman. Yang ketiga, saudara, mengapa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak bisa hilang? Selain karena yang disebut kehidupan yang kekal, selain yang disebut dengan karena Allah berjanji menjaga kita, juga karena Allah mengerjakan kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk mentaati Dia. Jadi Allah yang bekerja memampukan orang untuk taat. Sekali Allah menyelamatkan seseorang, Allah terus-menerus mengerjakan kemauan untuk mentaati Dia di dalam diri orang tersebut. Sehingga sangat salah, sangat keliru jika ada orang berkata sekali selamat tetap selamat. Kita boleh berbuat dosa seenak kita. Ini tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan sekali selamat tetap selamat, tetapi Allah memastikan keselamatan kita dengan cara Dia membuat kita mampu mentaati Dia. Dan inilah keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi ada 3 hal alasan mengapa keselamatan tidak bisa hilang di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kehidupan yang Allah karuniakan adalah kehidupan yang kekal sehingga tidak bisa musnah. Yang kedua, Allah berjanji menjaga kita di dalam kuasa-Nya. Dan yang ketiga, Allah mengerjakan kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk mentaati Dia. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.